Luar biasa, hanya butuh waktu singkat saja. Presiden hebat kita, Prabowo Subianto, hanya dalam waktu 3 hari saja sudah sukses menggetarkan Timur Tengah, tanah Arab, negara-negara Islam. Dan dalam waktu singkat itu pula, Pak Prabowo telah sukses membuat kagum dunia dengan memberikan pidato yang sangat hebat dan juga telah memberikan pernyataan keras dan tegas dengan lantang berani yang kami yakini tentunya belum tentu ada pemimpin dari negara lain di dunia yang bisa berbicara seberani, sekeras dan setegas Pak Prabowo. Baik, mari kita saksikan sama-sama rangkuman hebat kunjungan luar negeri terbaru Pak Prabowo selama 3 hari dari mulai Mesir, Al-Azhar, Pakistan, pidato hebat di Kairo, pernyataan tegas di depan pemimpin-pemimpin negara Islam terbesar dan terkuat dunia hingga Malaysia. Dari mulai yang pertama, sambutan luar biasa dari Mesir. Dan Presiden Arab Mesir pun sampai terkagum-kagum melihat pidato Pak Prabowo hingga Presiden Mesir sampai menyender seperti terhipnotis di podiumnya saat menyaksikan pidato Pak Prabowo. LCC. Berikutnya, pertemuan besar dengan Grand Sheikh Al-Azhar. Berikutnya, pidato hebat Pak Prabowo di Kairo yang telah mengungkit soal Gus Dur akan meratakan habis para koruptor hingga audiensi. Dalam pidato, Pak Prabowo pun menjadi terhipnotis sampai-sampai seusai pidato tersebut, Pak Prabowo langsung diserang, dikerubungi warga di Kairo sampai Pak Prabowo hampir jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat penting, saudara-saudara. Saudara sebagai anak-anak muda, harapan kita semua, kalau Al-Azhar pernah melahirkan seorang presiden, siapa tahu di antara yang duduk di depan saya suatu saat bisa juga menjadi presiden Republik Indonesia yang akan datang. Tapi belajarlah dari contoh pemimpin-pemimpin itu. Gus Dur, saya kenal dekat Gus Dur. Gus Dur pemimpin Muslim, Ketua Umum Nahdlatul Ulama, datang dari keluarga syekh besar kita, keluarga Tebu Ireng. Tapi beliau pemikirannya sangat luas, beliau jiwanya sangat baik, beliau merangkul semua. Beliau menjadi tokoh, saya kira tokoh Muslim yang sangat terkenal sebagai tokoh inklusivisme, tokoh yang melindungi semua minoritas. Beliau pemimpin Muslim yang sangat dicintai oleh minoritas-minoritas lain. Saya ingat salah satu langkah-langkah beliau waktu ada ancaman terorisme, ada gereja-gereja yang mau dibom. Beliau memerintahkan anak buah beliau dari Ansor, dari Banser untuk menjaga semua gereja, menjaga semua vihara, menjaga semua pura, menjaga semua kuil. Ini sesuatu yang membesarkan hati, ini yang membanggakan kita. Mungkin jarang di dunia ada pemuda-pemudi Muslim pada saat hari Natal, pada saat Tahun Baru, pada hari-hari besar minoritas, berdiri di depan tempat ibadahnya agama lain, menjaga supaya umat agama lain beribadah dengan tenang di tempatnya mereka Muslim-Muslim, pemuda Muslim yang menjaga di luar. Ini leadershipnya Gus Dur. Ini contoh yang luar biasa
dan itu pun pernah saya tiru. Sewaktu memang Gus Dur sudah tidak ada, saya memimpin partai saya. Waktu itu ada lagi ancaman-ancaman bom kepada gereja. Saya juga perintahkan pemuda-pemuda pengikut saya di Partai Gerindra untuk menjaga di kota masing-masing semua tempat ibadah agama lain. Kita yang jaga, mereka yang beribadah. Ini contoh, dan itulah kenapa Gus Dur ini sangat dihormati. Walaupun beliau menjabatnya sebentar, tapi beliau masih sampai sekarang dihormati, dan beliau akhirnya sekarang diusulkan menjadi pahlawan nasional bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ini saya kira salah satu contoh alumni Al-Azhar yang sempat menjadi pemimpin tingkat nasional di Indonesia, akhirnya menjadi presiden di Indonesia dan memberi kepemimpinan, kenegarawanan, leadership yang patut dicontoh dan akhirnya juga dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Saya kebetulan kenal beliau baik, dan alhamdulillah leadership yang beliau sampaikan menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Dan untuk itu, dalam rangka menjaga kekayaan Indonesia tidak salah kelola, tidak bocor, tidak dicuri, mau tidak mau kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saya merasa bahwa kalau sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu. Kita hanya setia kepada rakyat Indonesia, dan kita hanya takut kepada Yang Maha Kuasa di atas itu. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hei para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat, atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya, saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa kembali. Berikutnya, Pak Prabowo telah sukses menggalang kekuatan besar dengan Pakistan. Berikutnya, di KTT D8 atau Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara Islam terbesar dan terkuat di dunia. Dan dalam KTT ini pun, Pak Prabowo telah memberikan pernyataan berani dan tegas untuk dunia atas penjajahan Palestina.
we convene today once again to condemn the outrageous violation of international law, the blatant and flagrant atrocities being carried out. But I would like to make some comments. We must see the situation for what it is, the reality of the situation. We will always say that we support أننا نقول دائما أننا ندعم فلسطين، ودائما ما نقول أننا ندعم لبنان وسوريا، ولكن ما هو الدعم؟ ما هي المساندة؟ لأننا كل القرارات المتخذة في الأمم المتحدة، كل الإعلانات لا تحترم ولن تحترم. ينبغي أن نرى الواقع بأن countries are not respected. The Muslim population of the world is 2 billion people. 25% of the world are Muslims. We have vast resources, but we cannot unite. We quarrel among ourselves, and then when our brothers are being destroyed, then we give some declaration of support and we send humanitarian aid. I'm sorry, this is my opinion. Let us see the reality. We must work to have close cooperation between us. We must work to have one voice and not to be divided. Divida et impera, that is the law of imperialism for thousands of years. And we are being divided every day. We see Sudan, Muslim leader against Muslim leader. We see Libya, Muslim leader against Muslim leader. We see Yemen, Muslim leader against Muslim leader. When will this end? How can we help the Palestinians if we quarrel among ourselves? Let us be honest. Let us be honest to our people. I'm sorry I have to say this, because I attend so many of the summits and all we do is give declarations of support. Indonesia will try to do its best in whatever we can do, but I call for unity. I call for cooperation. I call for, let us, the Muslim countries, realize what is happening. We are not being respected. They do not care about our voice. Once again, I say, they do not care about our voice. Human rights is not for Muslim people. This is the reality. This is very sad. Let us do what we can, but let us face reality and let us be honest with ourselves. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir, kunjungan luar negeri Pak Prabowo akan ditutup di Malaysia. Dan juga mampir ke Malaysia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi ini info update untuk tanah air dari Pak Prabowo. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya setelah melihat kegiatan padat dari Pak Prabowo ini?
Teman-teman seneng nggak? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Bantu dong, berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk Presiden Prabowo.